Pembacaan dari Kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, namamu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyosong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahutan kita, Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi dirimu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam
Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah waktunya akan tiba. Halnya sama seperti seorang yang akan pergi meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau awal pagi, supaya kalau dia tiba-tiba balik, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang. Berjaga-jagalah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kini kita telah pun memasuki Minggu Advent yang pertama. Advent dalam bahasa Latin, Adventus, yang bermaksud kedatangan, ketibaan. Siapa yang mau datang? Yang datang adalah Tuhan sendiri. Dalam masa Advent ini, kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan yang pertama kali, yang kita sudah sedia maklum. Kedatangan Dia pertama di Bethlehem, dan kedua kita diingatkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu pada akhir zaman,
ataupun kita kenali kiamat dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali secara pribadi pada kita, yaitu saat kita menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini. Sama ada kedatangan Tuhan yang pertama maupun yang kedua akhir zaman ataupun kematian kita, semuanya itu memerlukan persiapan daripada kita. Merayakan Christmas memerlukan persiapan, dan lebih-lebih lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini pasti, tapi kita tidak tahu bila. Dalam pembacaan Injil, Yesus bilang, bila masa. Jadi dengan demikian, saudara-saudari, seperti orang mau datang di rumah kita ada masa mau menunggu. Dan dalam kita masa menunggu itu bukan diam-diam, tetapi dalam masa menunggu itulah peluang kita membuat persiapan. Dan itulah Advent, masa kita menunggu, masa kita buat persiapan. Dan inilah yang dikatakan ada sikap berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri kita secara rohani akan kedatangan Tuhan. Perlulah kita pergunakan kesempatan Advent ini untuk mau mengimpas kembali hidup kita. Pertama-tama kita lihat kembali hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Bagaimana? Mungkin kita mengatakan, ya, dalam hidup saya masih ada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan itu masih menjadi keutamaan kita? Dan yang kedua itu, perlulah kita melihat juga hubungan kita dengan sesama. Pertama-tama dalam keluarga, sebagai suami istri, mungkin masih ada hubungan, tetapi bagaimana hubungan itu? Apakah kita masih mempunyai sikap berbelas kasihan, peduli, mengasihi? Apakah kita bermurah hati dengan masa kita dalam keluarga dan kepada sesama dalam gereja? Itulah yang perlu juga kita perhatikan untuk memperbaiki apa yang perlu. Dan semuanya itu kita mulai dengan kesadaran, dan bila kita sadar, maka ini yang Tuhan kehendaki supaya ada pertobatan. Sikap tobat itu juga merupakan sikap berjaga-jaga. Perlu kita ingat dalam masa Advent kita menunggu, menantikan Tuhan. Dan pada masa yang sama juga Tuhan sedang menunggu kepulangan kita, pertobatan kita. Dan bila saja kita datang bertobat, percayalah Tuhan kita itu sentiasa mengampuni. Dan inilah pertobatan yang Tuhan kehendaki daripada setiap kita, ialah pertobatan yang disertai dengan perubahan sikap. Kalau kita datang bertobat, misalnya kita mengatakan, saya menyesal, saya jarang datang gereja, saya jarang berdoa, perlu ada perubahan sikap. Jangan lepas pertobatan itu jarang juga. Saudara dan saudari,
Di dalam kita juga menantikan Tuhan, setiap kita telah diserahkan tanggung jawab, tugas, menurut panggilan kita juga masing-masing. Marilah dengan tekun, jujur, kita jalankan tugas, tanggung jawab yang telah Tuhan amanahkan kepada kita. Dan inilah juga cara kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berjaga-jaga. Mari kita mencontohi umat di dalam pembacaan yang pertama, umat Israel. Mereka sekarang di pembuangan Babylon, dan mereka sadar bahwa mereka menempuh jalan yang susah itu karena mereka telah berdosa terhadap Tuhan, dan mereka menyesal, dan mereka sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan karena mereka sadar bahwa dengan kekuatan mereka sendiri mereka tidak dapat. Datanglah Tuhan, turunlah, Kau adalah Bapa kami. Itulah yang diungkapkan dalam pembacaan pertama. Dan pembacaan yang kedua mau mengingatkan kita bahwa Yesus yang telah datang ke dunia ini sebelum kembali kepada Bapa, Dia telah meninggalkan kepada kita berkat-berkat yang boleh membantu iman kita tidak tertidur, tidak mati. Yesus telah meninggalkan sakramen-sakramen dalam gereja, pengajaran-pengajaran. Kata Paulus, gunakanlah semua itu, gunakanlah. Karena itu membantu agar bila Tuhan datang, kamu didapati tidak tercela, kata Paulus. Jadi, mari sama-sama kita menggunakan berkat-berkat yang Tuhan telah tinggalkan kepada kita. Banyak yang membantu kita. Aktiviti-aktiviti gereja, aktiviti-aktiviti rohani, semua itu tujuan untuk membantu iman kita supaya sentiasa aktif. Kita ada kopi rohani, kita ada fresh juice, kita ada SN kekitaan. Semua itu adalah sarana untuk membantu kita supaya terus ada sikap mau berjaga-jaga. Saudara-saudari, marilah kita bersama. Kita buat semampu yang boleh. Bersedia bagi kedatangan Tuhan yang pertama, dan lebih lagi kedatangan Dia yang kedua kali. Dan bila kita sudah bersungguh-sungguh dalam persediaan kita sama-sama dapat mengatakan, Maranatha, ya Tuhan, datanglah.